Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana membangun komunitas yang sehat dan berdampak. Dan kita akan belajar dari pengalaman Jonathan anak raja dengan persahabatannya yang dibangun bersama dengan Daud. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini. Kami kembali boleh belajar, diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendalami firman-Mu, kuduskan setiap kami, layakkan kami, dan agar kami betul-betul dapat menangkap apa menjadi pesan Tuhan untuk kami dengar, kami terima, lebih dari itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu dan urapi hamba-Mu dan Kau siapkan hamba-Mu sebagai alat-Mu sehingga hamba-Mu juga dapat menjadi berkat. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita belajar sedikit sejenak sebelum kita membahas tentang komunitas. Bahwa kehidupan Kristen itu memiliki dua aspek. Satu sisi individu, agama Kristen itu adalah agama yang bersifat individu, bersifat personal. Yang kedua, agama komunitas. Ketika bicara agama Kristen itu adalah agama individu, berarti agama Kristen itu bersifat pribadi. Artinya tidak dapat dititip atau numpang kepada orang lain. Jadi betul-betul itu merupakan tanggung jawab kita secara pribadi kita dengan Tuhan. Namun di samping itu, Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita menjadi Kristen, kita juga tidak bisa sendirian. Kita butuh teman, kita butuh interaksi. Karena itu agama Kristen adalah agama yang bersifat komunitas. Artinya membutuhkan kebersamaan. Kita nggak bisa sendirian. Untuk itu, betapa perlunya kita memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini akan terbukti pada saat kita merindukan untuk bersekutu. Bukan hanya di saat kita di rumah saja, kita juga memberikan waktu dengan teman-teman kita bersekutu untuk bertumbuh bersama-sama. Kalau kita bandingkan misalnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, ayat-ayat ini menyimpulkan apa yang dibahas dalam 10 hukum Taurat. Dengan satu kata adalah mengasihi. Dalam ayat 37 kita diminta mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita. Jadi inilah hubungan yang bersifat vertikal. Kita harus memiliki hubungan ke atas, yaitu dengan Tuhan. Namun kita tidak boleh mengabaikan hubungan kita secara horizontal. Dan saya yakin hubungan vertikal itu akan memberikan pengaruh kepada hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan dua arah, yaitu dengan sesama kita. Nah, ini hal yang penting. Mengapa dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, di situ kita mendapatkan data. Kalau kita berkata, "Ya Allah, aku mengasihi Engkau," namun dalam hatimu masih menyimpan kebencian terhadap saudaramu, kamu itu adalah pendusta. Yang kelihatan saja tidak dapat kamu cintai, apalagi yang tidak kelihatan. Artinya, wujud cinta kita kepada Allah, itu secara vertikal, dapat dilihat bagaimana sikap kita dalam memperlakukan orang lain, hubungan horizontal. Jadi, cinta kita kepada Tuhan itu dapat dibuktikan, dapat kita lihat bagaimana cinta kita terhadap sesama kita. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar sedikit sejenak dari seorang tokoh pendeta yang punya nama dan terkenal. Beliau punya titel
S3, ya PhD, yaitu pendeta Jim Jones. Ya, nama lengkapnya James Warren Jones. Dipanggil Jim Jones. Dia kelahiran 13 Mei 1931. Ya, terjadi namanya tragedi Guyana 18 November 1978. Ya, di mana dia mendirikan sebuah kegerakan rohani spiritual. Ya, memang dia membawa gerakan aliran Pentakosta dengan hujan akhir dan kedatangan Tuhan kembali dengan mendirikan people temples. Dan ada yang menarik dari pelayanan dia ini luar biasa. Dia memberikan komunitas yang baik. Jadi perusahaan ketika mengalami kesulitan untuk mencari karyawan, dia memfasilitasi. Demikian sebaliknya, jemaat yang membutuhkan pekerjaan, dia memfasilitasi. Artinya dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan, wujud nyata kasihnya. Jadi komunitas dibangun begitu baik. Sehingga tak heran ketika ya dia mengajak jemaat karena tekanan politik, karena dia juga menganut pandangan komunis sepertinya begitu. Dia memboyong jemaatnya untuk pindah dari San Francisco ke Guyana. Dan ini yang menarik. Ya, dia pindah dan jemaat yang mau bukan 1-2 orang ya. 1-2 orang aja untuk kita ajak pindah itu sesuatu yang mustahil. Dan ini ribuan dia ajak pindah. Nah, saudara, yang menarik ya, karena ajaran yang dia anut ditambah dengan tekanan politik, ya dia melakukan sesuatu yang tidak layak. Secara etika dia sungguh kejam, ya. Ya, istrinya juga ikut terbunuh, ya. Jemaat ya ada sekitar 909 orang yang dewasa dan 304 anak-anak ya minum plavorates yang dibubuhi cyanida. Kalau mereka tidak mau minum, disuntik, diinjeksi. Memang ada sebagian orang yang sempat melarikan diri dan terhindar dari kekejamannya. Dan itu tragedi Guyana pada 18 November 1978. Yang saya ingin bagikan, kenapa orang sebanyak itu mau pindah dari San Francisco ke Guyana, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, pindah ke sebuah tempat. Karena mereka sangat percaya kepada Jim Jones. Karena Jim Jones memberikan komunitas yang luar biasa. Nah, itulah yang dapat kita tangkap. Komunitas membuat kita bisa saling percaya dan kita merasa saling membutuhkan. Apa itu komunitas? Saudara, dari bahasa Inggris community, dari kata dasar commune, itu artinya berbicara dengan intim atau mesra. Kata Yunani dari kata komunitas adalah koinonia, yang kita kenal dengan istilah persekutuan. Koinonia artinya membagi bersama-sama, ada kebersamaan bahwa kita merupakan bagian dari yang lain. Jadi punyaku punya kamu juga. Jangan dibalik ya. Punyamu punyaku, bukan begitu. Nah, jadi ada kebersamaan yang dibangun dalam persekutuan itu. Ya, kata koinonia ini mengandung 3 makna. Pertama, mengambil bagian. Artinya berpartisipasi. Ya, itu Ibrani 10:33, 2 Korintus 8:23. Yang kedua, memberi bagian atau menolong atau kontribusi. Roma 15 ayat 26, menyumbang, mendukung. Yang ketiga, saling berbagi. Kita kenal dengan istilah sharing, share, berbagi. Kisah 2:42. Nah, saudara, ketika kita bicara komunitas, ini kebutuhan semua orang. Komunitas yang sehat, otentik, peduli, dan tulus yang di dalamnya, setiap orang bisa terhubung satu dengan yang lain untuk bisa melewati segala tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Saudara, sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika pada tanggal 27 Juli 2010, hubungan relasi meningkatkan daya tahan tubuh seseorang.
Hubungan mampu meningkatkan kesehatan fisik sehingga menjadi lebih baik, saudara. Mereka yang terisolasi 3 kali lebih beresiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Nah, saudara, orang yang sedang berpikir untuk bunuh diri, misalnya, harus segera berbicara dengan seseorang. Teman dan kerabat dari korban bunuh diri juga butuh orang untuk diajak berbicara di saat mereka berduka, khususnya jika mereka menderita stres atau depresi atau mau membunuh diri mereka juga. Mereka tak boleh dibiarkan sendirian. Mereka butuh komunitas. Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa, saudara? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, komunitas memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Puji Tuhan. Saudara, komunitas dapat diartikan sebagai kelompok orang yang hidup saling berinteraksi di dalam daerah tertentu atau yang memiliki kesamaan. Misalnya kesamaan hobi, kesamaan tujuan, kesamaan pekerjaan, dan lain sebagainya. Saya melihat misalnya di malam hari, Sabtu malam atau Minggu malam di sekitar Jalan Pahlawan dekat Simpang 5. Di situ kita melihat yang mobil bermerek tertentu berkumpul. Bahkan motor gede, motor kecil pun mereka berkelompok-kelompok sambil cerita, ngopi. Itulah gambaran komunitas. Robert E. Sleeve dalam bukunya Cooperative Learning memberikan beberapa ciri komunitas yang baik. Pertama, komunitas yang baik adalah komunitas yang membawa anggotanya bisa menjadi diri sendiri, serta terbuka terhadap segala masukan dan kritik. Yang kedua, komunitas yang baik itu adalah komunitas yang menunjukkan simpatinya kepada sesama anggota komunitas, bukan saat senang saja, tapi juga di saat mereka susah. Yang ketiga, komunitas yang baik adalah komunitas yang memiliki belas kasihan terhadap sesama dan selalu mengajak anggotanya untuk peduli terhadap beban sesama anggota. Saudara, ada moto berkata begini, 1000 kenalan, 100 teman, 1 kekasih. Apa artinya, saudara? Kenalan itu berbeda dengan teman atau sahabat. Kita dapat berkenalan dengan banyak orang, tetapi tidak perlu harus berteman dengan mereka. Yalah, nggak mungkin lah. Ya, kita punya kenalan banyak, berkenalan di mana-mana, tapi belum tentu jadi sahabat. Tapi ketika kita kalau masuk misalnya, kalau masuk ke dalam sebuah persahabatan, itu lebih spesial, lebih khusus, istimewa lagi. Karena tidak semua teman adalah sahabatnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang kekasih atau pacar. Itu adalah hal yang sangat-sangat khusus dan hanya boleh satu orang saja. Nah, saudara, pengertian umumnya apa? Jadi persahabatan hanya didasarkan karena adanya hubungan kasih antar satu dengan yang lain. Menurut Alkitab, persahabatan tentunya ya ada dasar firman Tuhan yang harus dilakukan dalam persahabatan itu atau adanya daya tarik rohani antara satu sama lain, yang mana daya tarik rohani ini tentunya datang dari Tuhan. Dalam bahasa Yunani, persahabatan itu adalah philos, yang berarti sahabat yang dikasihi. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Itulah sahabat. Nah, pada kesempatan ini saudara, kita akan belajar bagaimana sih
kita mewujudkan komunitas yang sehat dan berdampak. Kita belajar dari pengalaman Yonatan dan Daud. Ada 3 hal yang menarik, saudara. Pertama, menerima sahabat apa adanya. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 1 di sini. Ketika Daud masih berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini sesuatu yang menarik. Ya, Yonatan membangun persahabatan dengan Daud. Apanya yang menarik, saudara? Kita melihat siapa Yonatan. Yonatan adalah putra mahkota satu-satunya dari istri Raja Saul. Dia adalah pangeran yang akan menggantikan atau melanjutkan menjadi pemimpin atau raja di Israel. Yang kedua, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ya, ketika terjadi peperangan di Gibea menghadapi Filistin, ya, Yonatan tampil sebagai pemenang di Gibea. Ya, dalam 1 Samuel 13 ayat 3. Dan ketika dia meninggal dunia, Daud pun menyatakan pengakuannya dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 22-25. Bagaimana keberanian dan semangat yang dibangun oleh Yonatan sebagai seorang tentara prajurit itu dikenang oleh Daud. Dan siapakah Daud, saudara? Daud adalah anak bungsu Isai dari suku Yehuda. Dia tidak dihargai oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, bahkan juga diabaikan atau dilupakan oleh ayahnya. Ketika Samuel berkunjung ke rumahnya, bapak Isai itu ayah Daud. Karena Allah meminta Samuel untuk mengurapi anak Isai untuk menjadi pengganti Raja Saul. Satu persatu diajukan, ditolak. Dan yang terbaik yang diberikan oleh Bapak Isai kepada Samuel untuk diurapi. Semua ditolak, ada 7 orang kalau tidak salah. Dan Tuhan menegur Samuel. Manusia melihat rupa, melihat tampilan, melihat wajah, tapi Tuhan melihat hati. Lalu setelah itu pilihan ditolak, Samuel berkata kepada Isai, "Masihkah engkau punya anak?" Baru Bapak Isai ingat, ada, tapi dia bukan apa-apa loh. Dia anak bungsu saya yang saya suruh bekerja sebagai gembala. Cuma dia bisanya seperti itu sebagai gembala. Panggil dia. Dan kita lihat justru Allah menjatuhkan pilihannya kepada Daud. Menarik ya. Dengan latar belakang sosial yang berbeda. Satu anak raja, satu dari orang sederhana yang bekerja sebagai gembala. Tapi membangun persahabatan. Ini yang menarik untuk kita teladani. Semua perbedaan tidak menghalangi Pangeran Yonatan untuk membangun persahabatan dengan seorang gembala yang bernama Daud. Kita baca ayat tadi dikatakan berpadulah jiwa. Nah, kata berpadu dari kata niksera itu artinya melekat erat kepada sesuatu atau seseorang. Bisa kita bandingkan ketika Bapak Yakub melihat anaknya Benyamin. Itu dalam Kejadian 44 ayat 30. Melekat erat kepada seseorang. Lalu kata jiwa dari kata nefes. Itu bagian terdalam dalam diri seseorang. Jadi kalau kita coba mengartikan kata berpadulah jiwa Yonatan kepada Daud, artinya ada ikatan yang begitu kuat antara jiwa Yonatan dan Daud sehingga mereka berdua seperti saudara kandung. Luar biasa ya, latar belakang sosial, latar belakang berpikirnya, pendidikannya berbeda, namun berpadu jiwa, ikatan begitu kuat.
Persahabatan yang agung dan mulia sampai maut memisahkan mereka. Itu kita lihat. Kuncinya di mana? Yaitu bersedia menerima Daud apa adanya. Itulah kunci persahabatan, menerima apa adanya. Saudara, persahabatan yang dimulai dengan menerima seorang apa adanya, itu merupakan persahabatan yang baik. Bila tidak, saudara, maka persahabatan yang kita jalin hanya akan menjadi persahabatan yang penuh dengan tuntutan. Dan pada akhirnya hubungan persahabatan itu tidak akan langgeng. Itu kita lihat. Kalau kita punya uang, kita disukai. Tapi ketika kita tidak punya sesuatu, kita dihindari, kita dijauhin. Ya, ada gula, ada semut kan. Jadi kalau memang membutuhkan, dia akan berteman. Itu saya amati sebagai gembala juga. Ya, ada aktivis gereja, dia berpacaran sejak kuliah di Semarang. Dan saya renungkan, wah, ada kecenderungan memanfaatkan karena yang cowok punya kendaraan. Ya, antar jemputlah kemana saja. Tapi setelah selesai kuliah, nggak lama kemudian saya mendengar kabar bercerai, bahkan mereka tidak menikah, yang cewek sudah menikah dengan orang lain. Itu kita lihat. Jadi karena ada sesuatu yang diharapkan maka bersahabat. Persahabatan sejati tidak seperti itu. Ya, jadi persahabatan itu menerima apa adanya. Menerima orang lain apa adanya. Membuat orang tersebut merasa apa? Merasa dihargai dan dihormati. Bayangkan pangeran menerima gembala. Saya begitu yakin, ya, sang gembala akan merasa dihargai, dihormati. Apalagi jika memang keadaan kita jauh lebih baik daripada keadaannya, sehingga dia tidak melihat kita itu sombong, sehingga kita betul dihargai. Biarlah kita belajar ya. Yang pertama, membangun sebuah komunitas, jangan milih-milih orang. Belajar menerima seseorang apa adanya. Bukan karena dia punya duit, dia pintar, dia hebat, dia punya jabatan, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Bukan karena dia cantik, dia ganteng. Bukan karena sesuatu yang kita harapkan lebih dari persahabatan yang bersifat materi, tidak. Mari kita bangun persahabatan yang sehat, yang kita bangun ya melihat orang itu adalah orang yang dihargai oleh Tuhan. Kita belajar walaupun latar belakang kita berbeda, belajar menghargai orang tersebut. Maka komunitas akan dapat kita bangun secara sehat dan berdampak. Yang kedua, saudara, mengasihi sahabat seperti diri sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Mengikat perjanjian. Tadi berpadu jiwa. Ya, terikat dengan erat. Lalu ada covenant yang dibangun. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Itu dasarnya kenapa mengikat perjanjian. Apa arti mengasihi di sini? Apakah ada hubungan dengan homoseksual? Ya, karena isu ada yang menggunakan ayat ini. Ini loh Jonatan, dia homo, ya, dia gay, ya. Kalau kita melihat akar kata yang ditulis dalam ayat ini, kata kerja mengasihi dari kata Ibrani aheb, yang digunakan di sini merujuk bukan kepada hubungan seks. Ini hubungan kasih yang tulus terhadap teman. Ya. Lalu kata yang menekankan nafsu seks atau aktivitas kegiatan seks itu adalah kata yada. Kata yada memang diterjemahkan secara sederhana itu intim, dekat, mengenal. Dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Ya, ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama dia Yesus. Maria komplain dong sebagai seorang gadis, meskipun dia bertunangan
Ya, dia belum melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Nah, dia berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dalam Lukas 1 ayat 34? Karena aku belum bersuami. Nah, karena aku belum bersuami, itu terjemahan dalam teks yang bahasa halus. Kalau kita pakai bahasa gaul, aku belum diapa-apain oleh Mas Yusuf. Artinya, kalau kita pakai bahasa literal, aku belum hubungan seks, belum hubungan koitus. Aku masih perawan, masih gadis. Jadi, kata yang merujuk pada seks adalah yada atau ginosko. Saudara, dalam Kejadian pasal 4 ayat 1, di situ kita mendapatkan data kata yada, di mana Adam bersetubuh dengan istrinya. Itu kata apa adanya, yaitu kata yada. Diterjemahkan secara literal bersetubuh. Jadi, kata mengasihi, kata ahab di sini merujuk pada kasih yang alamiah, yang dalam, yang tulus ikhlas. Ini menggambarkan kasih serta kemurahan Tuhan Allah dalam hubungan perjanjian dengan umatnya manusia. Jadi ketika kita melihat Yonatan mengasihi Daud, dengan kata lain, Yonatan dan Daud dengan sungguh-sungguh sebagai seorang sahabat dan tidak ada unsur seks di dalamnya, ya ia mengasihi Daud seperti dia mengasihi jiwanya sendiri. Puji Tuhan. Amsal 17 ayat 17, ayat ini menarik untuk kita pikirkan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Penulis Amsal memberikan definisi tentang persahabatan. Dengan hikmatnya, penulis Amsal menjelaskan persahabatan melalui komitmen yang tak tertulis. Apabila kita membacanya dengan cermat, kita bisa menangkap isi dari komitmen tersebut. Seorang sahabat berkomitmen untuk mengasihi sahabatnya tanpa dibatasi oleh waktu. Kehadirannya terjadi kapanpun sahabatnya membutuhkannya. Jarak dan waktu tidak pernah merusak persahabatan mereka. Begitu pula seperti relasi persaudaraan. Sahabat selalu mendampingi sahabatnya dalam situasi yang mendukakan. Kerelaan berkorban, mendampingi tanpa henti-hentinya, dan pemberian yang tulus akan mewarnai hidup sahabatnya yang dalam kesulitan. Itulah yang dilakukan oleh Yonatan terhadap Daud. Ia mengasihi dan menjadi saudara bagi Daud ketika Daud menghadapi segala kesukaran. Kesukaran Daud menjadi kesukarannya. Persoalan Daud menjadi persoalannya. Daud mengerti kasih yang begitu agung dan tulus dari Yonatan. Itulah sebabnya ia pernah mengakui bahwa baginya cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta seorang perempuan. Puji Tuhan. 2 Samuel 1:26, ketika Daud mendengarkan berita Yonatan meninggal dunia. 2 Samuel 1:26, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Begitu dalamnya cinta mereka berdua. Bagaimana dengan kita sekarang? Saudara, sungguh sulit untuk mencari seorang sahabat yang mengasihi kita tanpa pamrih apapun. Ada orang bersahabat karena ada maunya. Ya. Kadangkala persahabatan itu diikat dengan suatu asas, yaitu asas manfaat. Kalau tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya, ngapain saya bersahabat dengan dia? Enggak ada gunanya. Kalau memang ada gunanya, ada positifnya, artinya saya bisa beroleh sesuatu dari dia, maka aku mau bersahabat dengan dia. Itulah asas manfaat. Kalau kita melihat Alkitab, saudara, persahabatan yang baik tidak dibangun dari apa yang dapat orang lain berikan kepada kita, melainkan dari apa yang dapat kita berikan kepada dia. Ya, karena kita diajar
untuk mengasihi seorang sahabat seperti kita mengasihi jiwa kita sendiri. Jadi kita mencintai bukan karena ingin sesuatu. Cinta itu tulus. Bahkan mungkin dia musuh kita, orang tidak kita sukai. Saat dia membutuhkan pertolongan, kita perlu bantu dia. Jadi jangan karena ada sesuatu, karena dia baik, saya akan baiki dia. Mari kita belajar di tengah-tengah ada upaya-upaya gerakan intoleransi. Kita belajar untuk menghargai setiap agama, setiap suku. Jangan kita jadikan alasan untuk bermusuhan. Nyatakanlah cinta kita kepada orang lain, termasuk pada orang yang mungkin kita punya alasan kita tidak suka dengan dia. Karena Tuhan Yesus pun mengajar kepada kita dalam Matius 5, doakan dan cintailah musuhmu dan doakan mereka. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan komunitas yang sehat dan berdampak? Ya, kita perlu menerima apa adanya mereka, mengasihi seperti kita mengasihi diri kita. Yang ketiga, memberikan yang terbaik. 1 Samuel 18 ayat 4, Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Jadi apa yang terbaik diberikan Jonatan kepada Daud. Pemberian Yonatan sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan, kita renungkan di sini. Di sini memiliki arti yang lebih dalam dari sekadar hadiah dalam arti yang umum, saudara. Pemberian itu merupakan pemberian yang paling baik dan paling berharga dari seorang sahabat. Sebab jubah dianggap sebagai bagian dari diri sendiri. Jubah yang terbaik diberikan, jubah pangeran. Dengan memberi jubah dan perlengkapan senjatanya kepada Daud, maka Yonatan bersaksi bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi sahabatnya itu seperti jiwanya sendiri. Bahkan ia memberi sebagian dari dirinya sendiri kepada sahabatnya itu. Dan bagian yang diberikannya adalah bagian yang terbaik dari dirinya. Karena pemberian jubah itu merupakan lambang dari pengorbanan tata kerajaan Yonatan kepada Daud. 1 Samuel 20 ayat 13. Ini doa Yonatan. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jonatan menegaskan pernyataannya dengan doa yang tulus. Tuhan kiranya menyertai engkau untuk melindungi dan memberkatimu seperti ia menyertai ayahku dahulu, meskipun sekarang ia telah mundur daripadanya. Demikianlah Yonatan menyatakan kepercayaannya bahwa Daud yang akan menggantikan posisi ayahnya, dan harapan agar Daud lebih berhasil dibandingkan dengan ayahnya sekarang, saudara. Jonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi kepada Saul ayahnya. Maka Yonatan berani meyakini bahwa Daud pun akan memperlakukan Yonatan dan keluarganya dengan kesetiaan yang sama. Puji Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa seorang itu bisa memberi tanpa mengasihi. Iya. Satu hari saya makan di sebuah restoran. Ya, restoran mewah. Diajak oleh seorang teman yang cukup mampu. Di sebelah meja kami berdiri seorang cewek cantik yang melayani kami selama kami makan di situ. Menoleh sedikit, dia mengeluarkan kata-kata, "Adakah yang saya bisa bantu, Pak?" Setiap ada piring yang sudah kami pakai yang kotor, dia gantikan yang kosong yang baru. Pertanyaannya, apakah dia mencintai kita? Oh enggak. Dia melakukan itu karena itu tugasnya. Tuntutan, tugas, pekerjaan, tanggung jawabnya. Dia tidak cintai kami. Enggak mungkin lah. Ya kan? Tetapi ada pernyataan begini, saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan seorang bisa memberi tanpa mengasihi. Itu setuju. Tapi tidak mungkin seseorang yang mengasihi tidak memberi.
Nah, ini prinsip. Kalau betul-betul cinta, maka dia akan memberi tanpa memperhitungkan untung ruginya. Amsal 27 ayat 6, ini ayat menarik. Jadi persahabatan tidak selalu bicara hal-hal yang baik-baik saja dari teman kita. Amsal 27 ayat 6 mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, adalah hal yang baik bagi kita jika kita ditegur dan diberitahu kesalahan-kesalahan kita oleh teman-teman kita. Jika saja kasih sejati di dalam hati memiliki semangat dan keberanian yang cukup untuk menunjukkan dirinya dalam berhubungan secara terbuka dengan teman-teman kita dan menegur mereka atas kesalahan yang mereka katakan dan lakukan, maka ini benar-benar jauh lebih baik. Itulah persahabatan sejati. Dan kita kembali dengan persahabatan Daud dengan Jonatan. Jonatan sudah meninggal, bagaimana sikap Daud terhadap keluarga Jonatan? Ya, Daud mencari informasi tentang keluarga Jonatan atau cucu dari Raja Saul. Ya, adakah yang masih hidup? Lalu dalam 2 Samuel 4 ayat 4, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki, ia bernama Mephiboset. Dalam 2 Samuel pasal 9:13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja Daud, adapun kedua kakinya timpang. Saudara, jadi Daud ketika mendapatkan informasi kalau Mephiboset anak dari Jonatan hidup, ditarik meskipun cacat, bahkan tinggal di istana, makan sehidangan. Persahabatan Daud dengan Yonatan dinampakkan juga kepada anak Yonatan, yaitu Mephiboset. Kebiasaan saat itu seorang raja yang menang membunuh semua anggota keluarga raja yang dikalahkannya. Daud tidak. Kenapa harus membunuh anak musuhnya? Karena mereka dianggap ancaman. Karena dapat saja suatu saat memberontak dan membunuh kita balas dendam. Bagi Daud, membagikan kasih Allah dan memelihara kesetiakawanan adalah lebih utama daripada keinginan mempertahankan tata kerajaan. Kasih Allah itulah yang mendasari persahabatannya dengan Jonatan. Ya, persahabatan Kristen yang benar dan abadi langgeng pun didasarkan pada kasih Allah itu, saudara. Kasih menjadi nyata. Kasih Allah ini dinampakkan Daud bukan hanya dengan cara tidak membunuh Mephiboset, tapi ia memberikan seluruh milik Saul kepadanya dan mengizinkannya makan semeja dengan Daud. Yang diterima oleh Mephiboset ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mephiboset merasa ia hanya layak diperlakukan seperti bangkai anjing, tapi Daud memberikan kehormatan yang luar biasa. Kasih sejati seperti yang dinyatakan oleh Daud dengan memberikan yang istimewa, bukan sesuatu yang bekas dan tidak berharga. Saudaraku yang saya kasih, persahabatan yang didasari oleh kasih Allah menjadi berkat yang besar bagi sahabat kita. Puji Tuhan. Jadi kita belajar hari ini, persahabatan Jonatan dan Daud yang dibangun luar biasa. Jonatan mengasihi Daud, buktinya adalah ia memberikan yang terbaik kepada sahabatnya Daud, bahkan rela memberikan tahtanya kepada Daud. Ia lebih menghargai persahabatan daripada kekuasaan. Sebagai ayat penutup Yohanes 15 ayat 13, ini pernyataan dalam Injil Yohanes. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, penyakit yang sebenarnya paling dihindari oleh setiap orang ialah ketika ia tidak dikasih, ketika ia tidak dicintai, ketika ia tidak diterima, tidak dihargai.
Manusia yang tidak dicintai, tidak dikasih, tidak akan pernah mampu mengasihi, apalagi berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih. Saudara, dunia seharusnya bersyukur bahwa kasih terbesar telah lebih dahulu tercurah ke atasnya. Kasih yang kekal dari Allah Bapa dan Putranya tak berkesudahan. Selayaknya lah orang percaya yang mengalami kelimpahan kasih menjadi teladan bagaimana bertindak sebagai orang yang dikasihi dan mampu mengasihi. Pancarkanlah kasih itu. Kasih Allah kepada orang-orang percaya sungguh luar biasa. Kasih membentuk karakter orang percaya. Semula disebut hamba, sekarang sahabat. Dulu hidup sia-sia, kini penuh arti. Dulu egois, kini menaruh perhatian kepada orang lain. Dulu menuntut dikasihi, kini menuntut diri untuk mengasihi orang lain. Dulu tidak ada sukacita, kini senantiasa bersukacita. Kasih tidak hanya mampu mendobrak berbagai kesulitan mengasihi, tapi kasih juga mendorong semangat orang percaya untuk terus menjadi teladan. Bukankah ini suatu perubahan yang menjadikan hidup lebih indah? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Memancarkan kasih Allah kepada orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya. Dan dimanapun kita berada, agar orang-orang lain pun mengalami kasih Allah. Saudara, melalui komunitas yang baik ini, maka anggota-anggotanya akan memiliki dua hal sebagai konklusi. Kita dapat mengekspresikan kesukaan dan minat, juga belajar untuk menemukan jati diri dalam membangun hubungan dengan orang lain di masyarakat. Kedua, ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas, maka dia akan bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Saudara, komunitas yang sehat adalah komunitas yang anggota-anggotanya saling memberikan kontribusi yang positif dan bernilai, baik bagi komunitas itu sendiri maupun lingkungan di luar komunitasnya. Jadi kita belajar hari ini, komunitas yang sehat, komunitas yang berdampak, ditandai dengan 3 hal. Pertama, menerima teman itu apa adanya. Kedua, mengasihi teman seperti mengasihi diri kita sendiri. Ketiga, memberi yang terbaik bagi teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar untuk menyadari betapa perlunya kami membangun sebuah komunitas yang sehat, yang memberikan pengaruh dan berdampak. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk dengan diri kami. Kami hanya memikirkan diri kami. Bahkan kami tidak membutuhkan komunitas. Kami sadar komunitas adalah sarana untuk kami dapat bertumbuh bersama-sama. Lewat pengalaman Jonathan memperlakukan Daud sebagai sahabatnya, kami boleh belajar hari ini bagaimana kami memperlakukan teman-teman kami sebagai sahabat yang boleh bergandengan bersama-sama membangun kehidupan rohani yang lebih bagus lagi sehingga kami boleh menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh teman-teman kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.